Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Smart Das Trading ya. Nah, hari ini kita di tanggal 4 jam setengah 3 lewat ya, sore. Ya, ini baru ngelihat lagi di trading dan di pagi nggak sempat ya. Nah, ini kemarin prediksi kita ya. Kemarin kan saya mau buy, langsung buy aja kan gitu. Ya, saya buy di sini, ternyata dia turun kan. Kan kita udah trade plan kemarin. Kalau misalnya turun, itu kita buy di sini ya, di yang ini. Kemudian kalau dia turun lagi, buy lagi, yang gitu. Dan alhamdulillah terpantau sekarang profit semua ya. Ini biru-biru semua ya. Profitnya 0,03 lot ya, itu. Nah, itu biasanya trade plan saya seperti itu kalau misalnya dia eh, modalnya hanya 1 juta ya. Nah, kenapa saya kemarin itu yakin dia naik lagi, karena ini sudah melemah ya pada saat itu, kemudian di candle besar, ternyata di luar ekspektasi saya kira ini akan naik gitu ya kemarin. Cuman ternyata dia turun ya, turun sesuai dengan plannya, dia kena ya. Alhamdulillah dia naik lagi ya. Nah, ini kemarin berita si PMI ya, si PMI-nya Amerika ya kemarin. Nah, ini jadi di PMI-nya negatif ya. Jadi ketika PMI-nya negatif, plan ini berfungsi ya, dia naik ke atas. Nah, kenapa saya optimis dia plus? Karena ya pola dari candle ini gitu. Nah, sebenarnya dengan melihat pola ini aja kita udah bisa melihat gambarannya ya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi candle kecil ketika dia udah 2 kali ya naik terus ekornya aja. Nah, ini menandakan dia sudah jenuh dan dia akan turun naik ya, balik arah seperti itu. Nah, begitu juga dengan ini ya, hampir aja kena ya take profitnya saya ya di 38 ya, hampir saja kena, ternyata nggak kena ya. Nah, sedikit lagi kena, kalau udah kena ya udah close semua tuh. Ya. Nah, ini kita lihat dia sudah 2 ya, 1, 2, 3 malah ini ya, udah 3. Nah, candlenya kecil, artinya dia udah jenuh nih bayarnya ya. Kalau udah jenuh ini akan turun ya ke bawah. Nah, sebelum itu kita close aja ya dulu ya, buyer si buy kita, posisi buy. Nah, ini karena posisinya nanti akan turun paling tidak dia di sini, ini base nya ya. Oke, kita close. Udah berkurang banyak ya, udah $2 ya kurang. Oke, kita close. Oke, nah ini udah tanda ya, candle kecil. Kalau misalnya kita lihat di, nah ini ya. Jadi ceritanya candle kecil besar ya, kecil, besar ya. Ini menguji nih candle ya, menguji masih kuat tidak. Ternyata masih kuat, diuji lagi, ternyata mulai melemah ya, si si apanya ini, si buyer ya, dibales melemah, makin melemah. Nah, baru dihantam sama si seller ya. Nah, kalau ada peluang seperti ini ya kemungkinan dia akan turunnya ya kita lihat nanti candle ini sebesar apa
ya. Kalau dia masih sebesar ya nggak melebihi candle ini, maka dia nanti bisa naik lagi. Tapi kalau dia bisa melebihi sampai di sini, kemungkinan dia turun akan sangat besar. Nah, kita nengok base-nya, kita turunkan time frame-nya di sini ya. Nah, oke, di tengah-tengah ini 139 ya. Jadi kalau dia turun sampai di 139 dalam waktu 15 menit ke depan, nah kemungkinan dia akan turun lagi itu sangat besar. Tapi kalau tidak bisa mencapai itu, masih di sekitaran sini, nah kemungkinan dia masih akan naik dulu. Ya, naik dulu, nanti ya kita lihat seperti apa ininya ya, pergerakannya ya. Oke. Nah, prediksi berikutnya ini kita hapus saja lah ya. Nah, ini dibuat dulu ya template-nya ya, di save. Jadi basic itu biar kembali ke posisi awal. Jadi biar lebih gampang bersihnya daripada kita hapus satu-satu. Oke. Nah, tadi di M30 kita lihat ada di sini, cuman kayaknya terlalu mepet ya, karena 15 menit lagi. Rasanya agak mustahil sampai di sini, tapi nggak ada yang mustahil juga ya. Ya, nah kita lihat dia masih di sekitaran ini ya, time frame ya. Ya, sekitaran ini. Ya, kalaupun dia turun, dia sekitaran di 38 ya. Kalau dia nggak nyampe 38 di jam 3 sore nanti, kemungkinan dia akan naik lagi ya. Itu. Jadi kalau misalnya mau dipasang posisi, ya kita buat aja buy di sini ya. Buy limit pending order, buy limit price-nya di 39 ya. 39. Oke. Nah, ini jaga-jaga ya. Jaga-jaga kita misalnya dia nggak sempat ngelewatin, cuman dia si Ichimoku-nya di sini ya. Kemungkinan dia akan menyentuh ini sangat besar. Oke, tapi mencegah kalau misalnya dia nggak nyentuh ya. Jadi kalau nggak nyentuh itu kita manfaatkan pakai Fibonacci ya. Nah, Fibonacci kita ambil di yang 38 ya. Jadi ini hanya kita batasin aja ya. Ini kita tandai aja di 38 ini. Oke. Yang ini di 50 ya. Base-nya base itu selalu itu di 50. Satu pergerakan besar ya. Itu di 50% ya. Nah, dia biasanya menuju ini si base ini lagi. Kalau dia nggak sampai di jam berikutnya, ya di jam 3 nanti, 3 sore, nah dia bisa naik lagi. Nah, untuk antisipasinya kita jaga-jaga di sini di 41. Ya 42 aja deh gitu ya. Di 42. Kalau di 42 nanti udah kena ya udah. Nanti si yang ininya kemungkinan nggak akan balik ya. Oke, kita pending order, kemudian price-nya, kemudian di 42 kita kasih ya 42. Oke. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kemungkinan dia turun juga bisa ya. Jadi kalau dilihat dari candlenya ini, kalau dia bisa sampai di 50 lebih ya, katakanlah di 61,8 ini ya. Jadi ini antisipasi kalau misalnya dia turun. Biasanya orang stop loss ya, main stop loss.
kok saya nggak pernah main stop loss. Oke, ya kayak kemarin tetap dia turun, dibiarin aja karena ini masih tren naik ya. Jadi kalau dia posisinya di situ berarti kita sell stop ya. Jadi kita pending order, terus ini bukan ya, sell stop di 37 ya. Jadi di 37 itu kita buat paling tidak 3 lot ya, tapi saya pengennya lebih enak itu kalau mau jaga-jaga satu lot aja gitu ya, tapi posisinya sama. Oke, jadi kalau dia kena terus dia turun itu tetap bisa profit ya. Kita sell stop price 37 ya, 37 1 ya, kemudian 2 ya tadi ya, 2 ini 37 juga. Buy limitnya ya, sell stop 37 0,1. Oke, udah ada 3 ya plannya. Oh banyak ya. Ini buy limit yang ini ya 15. Nah ini 15 udah nggak dapat lagi nih. Nah, kita close. Nah ini buy limit. Kalau dia turun ya, dia ini. Cuman nanti kalau misalnya udah jam 3 dia candlenya masih kecil ya, nah kemungkinan dia nggak akan bisa ngelewatin ini ya. Dia pasti akan naik lagi ya. Jadi dia nanti udah besar ini ya, terus candle kecil, baru dia nanti naik. Nah kemungkinan dia akan di batasnya itu di sini ya, di 41 42 tadi ya. Nah di 42 tadi dia udah naik gitu. Oke, kalau dia udah naik berarti dia membuat base baru ya. Kalau dia udah membuat base baru, nah kita lihat kalau dia udah membuat base baru, nah kemungkinan dia kan di tengah ya, base itu di tengah. Jadi kalau misalnya ini seperti ini, jadi ini bisa kita berikan take profit kita di sini ya, kisaran. Nah ini nanti ya tergantung dari hasil dari ini ya. Kalau misalnya dia turun lagi di lebih kemari ya, di tengah-tengah si candlenya. Ya ini contoh aja. Nah jadi kalau kita mau profit, kita bisa atur seperti itu. Misalnya buy limitnya di situ ya. Kemudian kita edit terus 63 ya. Berarti take profitnya di 63. 63. Oke, nah seperti itu. Oke, mungkin itu trade plan dari kita hari ini. Singkat aja ya, karena waktunya juga lagi mepet. Oke, sampai jumpa di hari berikutnya ya, di minggu yang berikutnya. Oh ya, ingat, nanti malam ada NFT ya. Nah, ini berita yang sangat penting ya. Jadi kemungkinan dia fluktuasi sangat besar dan cepat itu sangat bisa terjadi ya. Jadi ini hanya posisi ketika sebelum itu terjadi ya. Kalau bisa sebelum ketika sebelum dia terjadi atau mendekati terjadi itu kita close semua ini ya. Jadi kalau misalnya apa nanti bisa berentet-entet itu kacau ya. Oke, ini hanya sampai jam NFP itu jam 7:30 ya. Ini mana sih ini ya NFP. Jadi 7:30 itu harus sudah close semua, yang trade plan-nya itu di close ya, seperti apa. Cuman
Kok dari prediksi saya, kalau dia ada NFP, dia akan turun dulu, baru dia naik. Ya, dia turun dulu, baru naik. Kenapa? Karena dia trend plan-nya itu ini candle besar, ya. H4, terus di sini candle besar juga. Jadi rasanya agak apa ya? Kemungkinan dia gerak ke bawah itu sangat-sangat kurang, ya. Jadi kemungkinan dia karena ini udah candle kecil, kemungkinan dia naik kemari itu si base ini karena dia udah 3 ya, 3 kaki yang udah kena, ya kemungkinan dia naik. Dan hasil dari NFP itu negatif, ya. Itu prediksi saya. Kenapa? Karena hasil dari PMI ini kemarin, PMI non manufaktur, dia minus, ya. Biasanya kalau ini udah minus, itu akan minus juga, gitu. Seperti itu. Cuman ya tergantung datanya ya seperti apa. Oke, itu tips saya ya. Jadi nanti kalau jam 7:30 close posisi sebisa mungkin, ya. Kalaupun apa ya hanya satu posisi aja gitu ya, dipertahankan. Walaupun misalnya ini ya sell stopnya, nanti close aja semuanya, tinggalin satu gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video kita, prediksi kita seperti apa. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, dan komen jika diperlukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.